يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، حضرة المكرمين عالم العلماء أساتذة مشايخ para hujjah hujjah khusus Alina Bilal, Ustaz Indra, Ustaz Sofyan, Ustaz Tihan dan para asatidz lainnya yang kita doakan mudah-mudahan selalu diberi manfaat ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin Bapak Ibu muslimin muslimat jamaah musholla Al-Jabbar yang insyaallah malam hari ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin karunia serta nikmatnya kita bisa berkumpul bersilaturahim sekaligus bermuajahah di majelis yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah yaitu thalathul ilmi. Mudah-mudahan akhirnya kita Allah berikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal shalawat beriring salam. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kita khususnya yang hadir malam hari ini Allah jadikan umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertemuan kita malam hari ini melanjutkan kajian pada bulan yang lalu, masih membicarakan tentang fadilatut taubah, keutamaan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintah untuk bertobat oleh Allah? Karena kita sadar manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini pasti punya dosa, punya salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu, menyadari kita banyak dosa kesalahan kepada Allah, Allah memberikan satu lampu hijau agar kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah ketika sadar punya
dosa kesalahan kepada Allah segera bertobat, minimal dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, beristighfar. Istighfar kemarin sudah saya sampaikan, sekurang-kurangnya istighfar membaca kalimat astagfirullahaladzim berbanyak. Kira-kira dalam sehari semalam kita beristighfar berapa kali? 10 kali, 100 kali, 500 kali, apa 1000 kali? Baginda Rasul manusia yang ibadahnya sempurna, agung akhlaknya, seandainya berbuat dosa, kata Allah dosanya diampuni oleh Allah. Dan di akhirat dijamin masuk surga, namun dalam sehari semalam beliau tidak kurang 100 kali istighfar kepada Allah. Kira-kira kalau kita orang yang dijamin masuk surga, andai kata Pak Ali nanti di akhirat ente dijamin masuk surga, kira-kira mau istighfar ya? Ngapain istighfar orang di akhirat dijamin masuk surga? Tapi Nabi walaupun dijamin masuk surga, akhlaknya agung, ibadahnya sempurna, beliau sampai mengatakan wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya saya istighfar, minta ampun kepada Allah dalam sehari semalam 100 kali. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika manusia bertobat kepada Allah, tidak ada yang tahu tobatnya diterima atau tidak oleh Allah. Karena urusan diterima atau tidak tobat seseorang itu yang tahu hanya Allah. Akan tetapi para ulama ahli hikmah mengatakan, walaupun tobat seseorang tidak ada yang tahu diterima atau tidak oleh Allah, minimal ada ciri atau tandanya. Tanda atau ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah, kemarin sudah saya sampaikan, bulan lalu ada 4 sudah saya sampaikan 2. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Lupa. Jangankan sebulan yang lalu baru pulang aja kadang-kadang lupa. Biarin dah, gak usah kecil hati. Itulah sifat manusia. Al-insan ma'alul khata' wal nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi jangan dijadikan alasan, biarin dan Nabi bodoh. Orang katanya lupa, gak apa-apa, itu juga salah. Makanya kata Nabi kalau ngaji bawa catatan. Yang bisa nulis, yang gak bisa nulis, yang namanya gak bisa nulis, mau dibilang apa? Bulan lalu sudah saya sampaikan ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Yang pertama, ayyamna lisanahu minal fuhul. Ciri orang itu kalau ngomong tidak berlebihan. Sebab kadang-kadang orang ngomongnya ada yang berlebihan, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ngomongnya gede, omdo, tapi omong doang, buktinya kagak ada. Betul Ibu? Ini mitos atau fakta ini? Fakta. Ada orang dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, gede omongnya doang, tapi buktinya gak ada. Tapi alhamdulillah yang Jabar enggak. Saya suruh ngomong di Amerika, suara banyak orang yang begitu. Jadi kalau ngomong secukupnya saja. Jadi sekiranya omongan itu tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sekarang berbicara omong yang baik, sering saya sampaikan, gak usah keluar rumah. Belajar di lingkungan keluarga kita masing-masing dulu. Suami belajar ngomong sama istrinya yang baik, yang enak didengar, walaupun istrinya salah. Istri pun ngomelin suami, kesel si kesel, tapi dengan bahasa yang bijaksana. Orang tua kepada anak bijaksana. Kalau dalam keluarga kita sudah berbicara baik, insya Allah keluar rumah sudah terbiasa. Nah sekarang bagaimana di luar rumah ngomong yang baik? Orang yang di dalam rumah aja suami kerjanya bentak-bentak dulu sama istri. Ada yang begitu? Banyak. Ada di sini, nggak ada. Di sono di Amerika banyak suami begitu. Oleh karena itu
Ciri orang yang tobatnya diterima itu ucapannya selalu baik. Karena Allah mengingatkan qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun yatba'uha ada. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang bersedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerima. Itu yang pertama. Mengulang saja supaya nyambung malam hari ini. Kemudian ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yara fi qalbihi hasadan. Hatinya tidak punya sifat hasud. Apa itu hasud? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Jadi kalau ada orang lain susah, bukannya kita ikut susah malah disyukurin. Syukur, syukur, syukur. Langsak, langsak. Karena ada orang yang suka begitu ya Pak ya. Banyak. Alhamdulillah di sini mah nggak ada orang yang baik semua di sono. Di sini kalau ada orang susah, tetangga susah, ikut susah. Di musola Al-Jabar kalau ada tetangga senang, ikut senang. Itu ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Bukan nyukurin orang yang lagi susah. Cuma dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang sifat seperti ini refleks keluar dari mulut. Ada orang yang rumahnya kebakaran, tanya siapa yang rumahnya kebakaran? Ono, Bu Anu, yang rumahnya sebelah sono, syukur. Mudah-mudahan orangnya ada sekalian kebakaran. Suka begitu. Kenapa? Orangnya begitu. Berarti kita tobatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik, ketika tetangga saudara mendapatkan nikmat, kita diperintah untuk taknita. Taknisa itu senang, ikut bergembira. Ada tetangga beli motor, kita ucapkan selamat ya Bu, alhamdulillah Ibu bisa beli motor. Mudah-mudahan kalau saya perlu bisa pinjam. Enak apa enak? Enak apa enak? Sebab ada orang yang sebaliknya, beli motor paling juga kredit. Ini hari mana ada seorang beli motor plus kredit. Kalau hanya ngomong sampai di situ mendingan. Tapi kadang-kadang berlaku, coba aja 3 bulan ke setor paling ditarik sama dia. Nah, itu tanda orang yang hasud. Itu pengajian bulan yang lalu. Kita lanjutkan. Wasalisu, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah. Kata ulama ahli hikmah, ayyaturuka ashabusu. Cirinya adalah bisa memilah dan memilih teman bergaul. Kalau cari teman-teman yang baik, kata Nabi, teman yang baik itu cirinya seperti apa? Yaitu teman yang ketika kita males ibadah dikasih motivasi. Itu namanya teman yang baik. Teman yang baik cirinya kalau kita terlanjur melakukan dosa diingatkan. Jangan kau berbuat dosa, jangan kau berbuat salah, karena itu bertentangan dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Itu namanya teman yang baik. Kita diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul. Kalau cari teman yang baik. Sebab pengaruhnya besar dalam kehidupan kita. Ada orang yang tadinya ahli ibadah, ngajinya rajin, sholat berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Begitu bergaul dengan orang teman yang tidak baik, jadi males ibadah. Tadinya rajin ngaji, jadi males ngaji. Tadinya rajin sedekah, nggak pernah sedekah. Kenapa? Karena gara-gara punya teman yang tidak baik. Cari teman itu kata Nabi diperintah untuk cari teman yang baik. Karena mohon maaf, makom kita itu bukan makom para nabi. Makom kita bukan makom para wali. Beda. Jangankan bergaul dengan orang yang tidak baik, bergaul dengan teman yang baik saja. Kadang-kadang kita berubah. Kenapa? Berubah dengan sifatnya. Oleh karena itu kata Nabi, cari teman yang baik, mencari teman yang baik. Ini termasuk daripada obat hati. Karena ada lagu ya, obat hati ada 5 perkara. Jadi ini hadis Nabi.
obat Nabi. Jadi manusia kalau hatinya ingin sehat, terbebas dari penyakit, maka obatnya ada 5. Yang pertama qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang bagaimana? Dengan memahami artinya. Selama ini mohon maaf, kelemahan kita umat Islam, kalau baca Al-Quran hanya sebatas kalimatnya saja. Yasin dibaca pagi, mau ngaji baca Yasin. Siang mau ngaji baca Yasin lagi. Sore baca Yasin, malam baca Yasin. Ketika ditanya apa sih makna yang terkandung di dalam surat Yasin, paling jawabannya jawabannya. Boleh? Tidak dilarang oleh Rasul. Bahkan suatu hari Nabi tanya, ya Rasul, kalau ada orang yang bisa baca Al-Quran akan tetapi nggak ngerti artinya, dapat pahala apa tidak? Kata sahabat itu. Kata Nabi menjawab, bifahmin au bi ghairi fahmin. Baik itu ngerti ataupun tidak ngerti artinya, yang baca Al-Quran itu dapat pahala dari Allah. Akan tetapi kata Nabi, baca Al-Qurannya kita kalau perlu jangan hanya sekedar mencari pahala, ditingkatkan. Kalau sudah bacaannya benar, belajar maknanya, itu yang sering disebut dengan tadabburil Quran, memahami Al-Quran. Setelah paham artinya, bi'amalihi, yaitu dengan mengamalkan ajaran Al-Quran. Ini ciri orang yang sempurna. Kalau Al-Quran sudah dibaca ayatnya, Al-Quran dipahami maknanya, diamalkan ajarannya, insya Allah Al-Quran bisa menjadi pengobat penyakit hati. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan Al-Quran itu untuk menjadi syifa, pengobat, penawar penyakit, warahmah, dan menjadi rahmat. Untuk siapa? Untuk orang yang membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan mengamalkan ajarannya. Jadi obat hati yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua sholat malam. Biasakan sholat malam. Dalam sebulan Bapak Ibu jamaah sholat Jabar, sholat tahajud berapa kali sebulan? 4 kali, 5 kali, 10 kali. Ayo belajar. Karena salah satu orang yang sering melaksanakan qiyamul lail itu hatinya terbebas dari penyakit. Penyakit apa saja. Kenapa? Bangun malam itu di saat orang sedang terlelap tidur, terbuai dengan mimpinya, kita sujud walaupun 2 rakaat, minta kepada Allah, munajat istighfar kepada Allah. Maka pantas orang-orang dulu karena rajin tahajud, maka hidupnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir. Nah, zikir ini alhamdulillah setiap ngaji kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir kan pernah saya sampaikan ada beberapa macam zikir. Kata Nabi, zikir bisa dengan lafzul jalalah, Allahu Allah, Allahu Allah. Baca supaya hati kita terbebas dari penyakit. Zikir yang kedua bisa dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Zikir bisa dengan asmaul husna, nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya ada 99. Sudah hafal 99? Belum. Separuh hafal separuh? 20 hafal? 10? 5? Aku dah terakhir 5 hafal. Padahal sering saya ngomong, kalau sehari semalam kita hafalin 5 nama Allah saja, sebulan kali 5 berapa? Luar biasa. Lebih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam. Kamu tidur itu baca.
Nanti mau kerja ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Di jalan di lampu merah daripada menggerutu. Lampu merah lama amat. Itu aja Malik. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Lampu merah berikutnya macet lagi. Baca ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Sampai di kantor mau parkir motor ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Balik lagi itu lakukan, yakin kita pasti hafal. Kenapa sampai malam hari ini gak hafal? Karena gak ada kemauan. Nanti bahas Asmaul Husna hafal yang boleh, gak hafal yang gak apa-apa. Itu kan sunnah Ustaz. Tahu-tahu jadi ahli fikih mendadak kan sunnah. Apa sih sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Kalau prinsipnya itu sampai mati gak hafal-hafal. Ayo kita hafal Asmaul Husna, dijadikan zikir. Zikir bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir bisa dengan membaca posisi kedudukan kehebatan Allah. Yang Allah di dalam hadis baginda beliau mengatakan khairul kalam ba'dal Quran arba'un. Sebaik-baik ucapan setelah Al-Quran ada 4. Wahunna minal Quran. Akan tetapi walaupun bukan Al-Quran, kalau diamalkan pahalanya sama seperti membaca Al-Quran. Apa itu yang 4? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Karena insya Allah orang yang selalu berzikir hatinya akan sehat. Kalau hatinya sehat, hidupnya tenang. Maka banyak orang yang secara materi hidupnya pas-pasan, tapi jiwanya tenang, hidupnya tenang. Kenapa? Karena hatinya sehat. Kenapa sehat? Karena sering berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian obat hati antara lain sering berpuasa. Puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah, karena dengan mengosongkan perut maka diri kita akan terkendali hawa nafsunya. Kalau orang hawa nafsunya terkendali, maka jiwanya akan tenang. Kenapa kita hidup gelisah? Karena selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau sering berpuasa, insya Allah nafsu kita akan terkendali. Orang yang nafsunya terkendali, hidupnya akan tenang. Kemudian tadi yang terakhir, yang kelima adalah sesuai dengan materi hari ini, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena kata Nabi, manusia nanti pada mahsyar akan dikumpulkan tergantung dengan siapa dia bergaul. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kata Nabi, dengan orang yang waktu hidup dicintainya. Kalau waktu hidup bergaulnya dengan orang-orang yang rajin ngaji, nanti ketemu di sana kumpulnya dengan orang yang rajin ngaji. Kalau waktu hidup bergaulnya dengan orang yang suka main gaplet, kumpulnya nanti sama orang main gaplet di sana. Jadi zikrul sholihin, bergaul dengan orang soleh. Orang yang bergaulnya dengan orang soleh, ini ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah, ini yang paling penting, al yakuna musta'iddan lil mauti, selalu ingat mati. Jadi orang yang kalau tobatnya diterima, hidupnya yang terbaik ya Allah. Kalau malam hari ini saya masih hidup, jangan-jangan besok saya sudah meninggal dunia. Subuh masih hidup, yang ada di pikirannya jangan-jangan saya nanti siang mati ya Allah. Kalau zuhur masih hidup, pikirannya terbayang ya Allah, jangan-jangan nanti sore saya sudah mati. Yang ada di pikirannya adalah bahwa hidup di alam dunia tidak lama. Karena yang hidup kita malam hari ini mau tidak mau pasti akan mati. Ada yang tidak mau mati? Angkat tangan yang gak mau mati. Kata Nabi, kalau orang hidup gak mau mati, jangan hidup. Karena hidup itu pasti mati. Cuma kapan waktunya itu rahasia Allah. Di sini dari mulai saya muter, kalau ditanya satu persatu gak ada yang bisa jawab. Kalau saya kira-kira itu mati umur berapa? Dia bisa jawab.
Atau saya balik lagi kalau mau sekali apa? Wallahu a'lam bishawab. Gak ada orang yang tahu kapan dirinya akan mati. Tapi gak tahu mati, suatu saat kita pasti mati. Nah, berbicara mati bukan matinya yang kita takutkan. Sebab mati ditakuti atau tidak pasti akan datang. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu selalu menghindar darinya, pada saat ajalnya sudah sampai pasti akan datang. Jadi kalau urusan mati nggak usah diminta. Ada orang yang sakit sudah bertahun-tahun sampai terucap mulutnya, ya Allah saya nggak kuat sakit sudah sekian tahun, cepat ya Allah biar aku mati, ya Allah saya nggak kuat. Belum waktunya nggak akan mati. Jadi diminta juga nggak akan datang, tapi walaupun nggak diminta kalau sudah waktunya pasti akan datang. Jadi yang paling penting ayo kita persiapkan diri bahwa suatu saat kita akan mati. Apa caranya? Banyak ibadah. Ayo waktunya sholat, waktunya ngaji, waktunya zikir, waktunya beramal. Karena itulah sesungguhnya amal yang akan menyelamatkan kita pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini merupakan bukti satu bahwa tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi tanda bahwa kita itu mempersiapkan diri menghadapi mati. Karena kerannya mati adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup dengan doa, sebagaimana biasa mungkin ada pertanyaan dari Bapak maupun Ibu, khususnya seputar materi yang saya sampaikan malam hari ini. Kami persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan Pak Dwi. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar ceramah, kata beliau begitu, kejarlah akhiratmu. Kalau kamu ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Tapi kalau kamu ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Itu betul Pak? Sudah. Ada satu lagi Pak. Kalau saya dengerin Rasul itu bersabda, carilah rezeki seakan-akan kamu akan hidup untuk selamanya. Tetapi ingatlah kamu, bersedekahlah seakan-akan besok mau mati, gitu Pak. Iya, sudah. Pertanyaan pertama, kejarlah akhiratmu, dunia pasti akan mengikuti. Pertanyaan kedua, carilah dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan carilah kehidupan akhirat seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Dua-duanya adalah hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis itu perlu disampaikan sesuai dengan makomnya. Kalau makom kita mohon maaf, kerjaannya hanya mencari dunia, mencari akhirat saja. Mohon maaf. Walaupun ada makom orang yang dengan mencari akhirat, ibadah, dunia akan mengejarnya. Itu makomnya lainnya. Kalau kelas kita kata Nabi harus ada keseimbangan. Nah itu hadisnya yang kedua. I'mal li dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kelas kita Nabi bijaksana. Kalau kamu hanya mengejar dunia ibadah siang malam, coba dipraktekkan. Kita di sholat subuh zikir baca Quran sampai zuhur. Habis zuhur zikir baca Quran sampai asar. Habis asar zikir baca Quran sampai maghrib, terus di musola saja untuk minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki. Mohon maaf kelas kita belum sampai makom. Maka kata Nabi, manusia yang baik itu adalah manusia yang bisa meraih kedua-duanya. Yang ini hadisnya laisa bi khairikum man taraka dunya di akhirati wa la akhiratahu di dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a. Ini hadis untuk kita.
Manusia yang baik bukan orang yang mengejar dunia sehingga melupakan akhirat. Dan manusia yang baik bukan orang yang mengejar akhirat saja sampai melupakan dunia. Hatta yusiba minhum jami'a, kata Nabi, sehingga mendapatkan dua-duanya. Artinya waktunya cari dunia seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Di tengah hari ada panggilan sholat zuhur, tinggalkan pekerjaan kita ibadah untuk mencari akhirat, seolah-olah kita akan mati besok pagi. Sehingga ada keseimbangan, dua-duanya kita dapat. Waktunya kerja, waktunya cari duit, kita cari duit. Tapi pada saat disuruh ibadah tidak kita tinggalkan. Sehingga dua-duanya kita dapat. Itulah manusia yang baik menurut kita. Jangan kita mengikuti imamnya orang-orang yang ahli tasawuf, para nabi, para sahabat. Kita contoh Nabi saja. Nabi manusia yang paling tasawuf di muka bumi ini. Tapi beliau waktunya kerja, waktunya usaha. Itu padahal Nabi kalau nggak usaha pun secara logika doanya dikabul oleh Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki kali ini sekian. Allah kasih Nabi. Tapi kenapa Nabi masih dagang? Nabi masih mengembala kambing, Nabi masih usaha karena mengajarkan kepada umatnya. Kata Nabi, seolah-olah kelasmu itu gak sama dengan kelas para nabi. Maka waktunya kerja ya kerja, waktunya cari nafkah ya cari nafkah sesuai dengan bidangnya. Tapi waktunya ibadah jangan kau tinggalkan akhiratmu, supaya dunia kau dapat, akhirat pun tidak kau tinggalkan, sehingga mendapatkan kedua-duanya sesuai dengan doa yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dua hadis ini jawabannya, karena hadis yang pertama makomnya untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang ketika berdoa doanya dijawab oleh Allah. Hadis yang kedua makomnya untuk kelas kita yang imannya masih lemah. Maka kelas kita kesimpulannya waktunya kerja, waktunya ibadah, sehingga dua-duanya kita dapatkan untuk bekal hidup dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Ada lagi? Silakan. Ya. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini juga hadis, artinya kamu sholat, kamu ibadah, setelah sholat mengerjakan sesuatu apapun kebaikan, maka jangan lupa kamu bersyukur kepada Allah. Jadi karena kalau malam hari ini kita bisa ingat, karena kita sehat, yang memberikan sehat adalah Allah. Kalau malam hari ini kita bisa beribadah karena kita kuat, yang memberikan kekuatan adalah Allah. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, setelah selesai kita memuji akan Allah. Itu sering disebut dengan kalimat hamdalah. Hamdalah itu mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Ada kalimat basmalah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat hauqalah yang berbunyi lupa. Hauqalah yang berbunyi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada kalimat istirja yang berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nama-nama zikir. Jadi kalimat-kalimat itu sesungguhnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur bisa dengan hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau malam hari ini saya bisa sholat karena saya kuat, kekuatan yang memberikan Allah. Kalau malam hari ini saya bisa sholat karena saya sehat, sehat itu adalah anugerah Allah. Kok saya nggak punya apa-apa, nggak punya daya, nggak punya tenaga, nggak punya apapun di alam dunia kalau tidak diberikan pertolongan dengan Allah. Maka kalimatnya la haula, tidak ada daya, wala quwwata
tidak ada kekuatan illa billah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyil Azim yang maha tinggi dan maha agung. Jadi kan itu berpikir. Jadi apabila kita selesai mendirikan sholat syukur kepada Allah dengan cara apa? Minimal kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Kata Nabi, seandainya umatku diberikan dunia beserta seluruh isinya, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah saja, Alhamdulillah malam hari ini saya bisa ngaji, Alhamdulillah malam hari ini saya masih hidup, Alhamdulillah malam hari ini saya masih kuat, maka kata Nabi, qauluhu Alhamdulillah afdalu min dzalika kulli. Jadi baru sekedar mengucapkan Alhamdulillah saja pahalanya lebih besar daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka jangan lupa kesehatan, kekuatan, anugerah yang Allah berikan kepada kita, ucapkan minimal kalimat Alhamdulillahirabbil, supaya nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini saja. Saya lihat jamnya benar mana ini. Besok betulin itu lah. Ya, tangan berada, ya ke depan salah, ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya segala kekurangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada di antara jamaah yang sudah mendapatkan share daripada saya melalui HP. Sudah yang udah ya tinggal diamalkan aja, jangan pakai mudah-mudahan. Ini cerita istighosah pada bulan yang lalu. Jadi alhamdulillah pelaksanaan istighosah bulan lalu begitu Allah gerakan hati saudara-saudara kita sehingga jemaahnya cukup banyak. Pada akhirnya saya minta kepada Allah melalui guru saya di Mahmud, dan itu alhamdulillah 2 hari kemudian yang punya tanah sebelah tanah ditawar 2.700.000 saja yang dikasih, mintanya 2.800.000 sudah untuk 2 hari setelah selesai yang punya tanah datang, Ustaz biarnya dalam rumah Islam 2 juta bayar. Alhamdulillah, dan alhamdulillah aja Bu ya. Akhirnya saya cerita sama jamaah, kebetulan ada jamaah yang respon positif. Udah PP aja Ustaz, ini saya lagi mengganggu sekian mumpung saya belum habis, ada lagi saya lagi mengganggu sekian, udah PP, udah akhirnya setting jadi 2 juta. Jadi tanah itu 80 meter, 1 meternya 2 juta. Berapa Bu? Berapa? 160. 80 jamaah ada berapa puluh? 60 orang. 80 orang bisa 2 juta, telah udah. Tapi mudah-mudahan itu maksudnya mohon doa. Jadi 10 hari yang lalu alhamdulillah sudah kebayar 50%. Ya, alhamdulillah ada di tangan saya duitnya sudah ada 80 juta masuk, alhamdulillah. Tinggal sisanya Al-Jabar dan membebaskan. Itu tabungan akhirat Ibu. Bukan untuk saya mau ngapain? Saya tinggal di rumah sepeda aja udah cukup. Ya, itu untuk istighosah, kegiatannya setiap hari, malam, siang dan lain sebagainya. Terutama istighosah. Mudah-mudahan yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, ayo syukur-syukur. Ada jamaah yang datang Ustaz tinggal segitu biar saya yang lunasin dan nanti. Alhamdulillah ya, kalau enggak minimal doa. Ya, doa. Walaupun saya ngomong ini doa dengan doa beneran. Biar ini cepat kelar dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan khususnya setiap bulan pada saat istighosah. Itu yang pertama. Yang kedua, istighosah bulan ini insya Allah besok. Sudah saya mungkin yang masuk ke grup itu sudah saya share undangannya. Minggu besok tanggal 26 biasa mulai jam 6 pagi sampai selesai. Andai kata ada jamaah yang mau ikut dari awal, karena ada dua versi. Satu, yang pertama dari subuh berjamaah sampai jam 5 khusus untuk zikir, jadi jam 6 sampai selesai adalah istighosah. Jadi ayo sama-sama kita syiarkan istighosah zikir
supaya apa hati kita terbebas dari penyakit. Kalau bisa, ayo ajak suami istri. Saya senang kalau ada suami istri yang naik motor boncengan gitu ya, suaminya dirangkul, lalu indah banget suasana. Yang nggak pakai motor ya gandengan, nggak apa-apa itu. Ya, Ustaz kan udah wudhu. Kalau berangkat istighosah sudah wudhu, pakainya Imam Maliki lah, nggak batal. Ya, gandengan ya Allah berangkat istighosah, suami istri gandengan, pulang istighosah, suami istri gandengan, indah hidup ini. Yang lain kontrak gitu ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan karena ini juga merupakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله الظاهر بحقوق الله حدثنا في علم الله وعلى اله وصحبه ما ضاقت الله وفرج الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك